Sejarah Islam di Inggris yang terlupakan. Kendati pernah saling bermusuhan dalam perang salib, kepentingan ekonomi mempertemukan kerajaan Inggris dengan negeri-negeri Muslim. Islam telah menjadi bagian dari sejarah Inggris, lebih lama daripada yang dibayangkan banyak orang. Pada abad ke-16, Ratu Elizabeth menjalankan kebijakan luar negeri dan ekonomi, dengan menjalin kerjasama negara-negara Islam. Saat ini, saat seruan anti-Muslim semakin menggelora, sangat perlu untuk mengingat, masa lalu kita lebih memiliki keterikatan dengan Islam, daripada yang sering disadari. Tulis Jerry Broughton, profesor dalam studi tentang Renaissance di Queen Mary University of London. Sejak mahkota ratu resmi disandangnya pada tahun 1558, Elizabeth memulai kerjasama diplomatik, baik secara militer maupun komersial, dengan negara-negara Islam, seperti Iran, Turki, dan Maroko. Terutama ketika pada tahun 1570, keyakinannya kepada Kristen Protestan semakin jelas dan mempengaruhi pemerintahannya. Akibatnya, dia dikucilkan oleh penguasa Katolik. Semua pedagang Inggris tak diperbolehkan melakukan hubungan dagang dengan negara-negara Katolik, terutama dengan Spanyol. Terkucil secara ekonomi dan politik, membuat negara Protestan yang baru ini terancam akan kehancuran. Lanjut Broughton. Namun, sang ratu melihat peluang lain. Dia pun berusaha menjalin kerjasama dengan para penguasa di negara-negara Islam. Satu-satunya musuh besar bagi kerajaan Spanyol pada masa itu, adalah Kesultanan Ottoman. Sultannya adalah Murad III, yang telah menguasai wilayah Afrika Utara, Eropa Timur, sampai Samudra Hindia. Elizabeth berharap, aliansinya dengan sang sultan membantu mengurangi kekuatan militer Spanyol terhadap negaranya. Cara ini juga dinilai akan memberikan keuntungan lain bagi pedagang Inggris, untuk memperoleh pasar di wilayah timur. Dia juga menjalin hubungan dengan para pesaing Ottoman, sah dari Persia dan penguasa Maroko. Kata Broughton. Masalahnya adalah, Kekaisaran Muslim rupanya lebih berkuasa dibanding kerajaan Elizabeth yang mungil. Niatnya membuka jalur perdagangan baru, tetapi nyatanya dia tak sanggup mengongkosi usahanya itu. Maka, dia pun mencoba membuka perusahaan saham gabungan. Perusahaan ini dimiliki bersama dengan sistem bagi saham. Modalnya digunakan untuk mendanai biaya pelayaran untuk berdagang. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dibagi kepada para pemegang saham. Dalam hal ini, Elizabeth sangat antusias mendukung perusahaan Muscovy, yang menjalin hubungan dagang dengan Persia. Mereka pula yang kemudian menginspirasi bagi terbentuknya Teki Company, yang melakukan perdagangan dengan Ottoman dan East India Company, EIC, yang kemudian menguasai India dan berdagang juga ke Nusantara. Pada tahun 1580, Elizabeth menyetujui kesepakatan komersil selama 3 abad dengan pemerintah Ottoman. Kesepakatan ini menjamin pedagang Inggris mendapat akses bebas masuk ke wilayah Ottoman. Dia pun membuat kesepakatan serupa dengan Maroko, dan diam-diam mendapat jaminan bantuan militer untuk melawan Spanyol. Berlanjut dari hubungan dagang, pengaruh dari negara-negara Islam semakin terlihat di Inggris. Karpet, sutra, rempah-rempah menjadi bagian dari keseharian orang Inggris. Kata-kata seperti candy dan turquoise, yang berasal dari Turkish saffron, menjadi biasa untuk diucapkan. Ungkap Broughton. Bahkan, Shakespeare menambahkan unsur budaya Islam itu pada pertunjukan. Karya Othello yang fenomenal, itu lahir setelah utusan pertama dari Maroko datang ke Inggris. Meski perusahaan saham gabungan itu sukses, tetapi ekonomi Inggris tidak bisa mempertahankan diri dari ketergantungannya terhadap perdagangan jarak jauh. Akhirnya,
Sepeninggal Elizabeth pada tahun 1603, Raja yang baru, James I menyetujui kesepakatan damai dengan Spanyol. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri nasib Inggris yang terkucilkan. Terlepas dari itu, kebijakan Elizabeth terhadap dunia Islam telah berhasil menekan pengaruh Katolik di negaranya. Islam pun, tak dipungkiri, merupakan bagian dari sejarah orang Inggris. Islam mempengaruhi segala aspek, politik, militer, dan perdagangan, bahkan budaya dalam sejarah Inggris. Tulis Broughton. Inggris dan Banten. Hubungan dengan Islam di Nusantara pun pernah terjalin baik antara kerajaan Inggris dengan Kesultanan Banten. Ketika Elizabeth dinobatkan sebagai Ratu Inggris, sekitar 14 orang Inggris di Banten merayakannya. Mereka, tulis Bernard Hectometer Fleck, memakai pakaian terbaik dan mengadakan parade, berbaris maju mundur, menembakkan senapan dan berteriak hore, sampai semua penduduk kota lari keluar rumah. Begitu orang banyak berkumpul, orang Inggris itu memberitahu orang Banten tentang Ratu Elizabeth mereka yang mulia. Tulis Fleck dalam buku Nusantara, Sejarah Indonesia. James Blanchester, yang memimpin pelayaran pertama dengan 4 kapal dagang each, mendarat di Banten pada tahun 1602. Dia menyampaikan surat Ratu Elizabeth untuk Sultan Banten, yang bernada penuh persahabatan. Sultan Banten memberikan izin kepada Inggris untuk membuka kantor dagang. Bahkan, Banten menjadi pusat kegiatan dagang Inggris sampai tahun 1682. Hubungan baik Inggris dan Banten terlihat juga dengan surat yang dikirimkan oleh Sultan Banten kepada Raja James I, pengganti Elizabeth. Surat tersebut berisi ucapan selamat atas pengangkatan James I sebagai Raja Inggris. Raja Banten juga mengucapkan terima kasih atas hadiah yang dikirim oleh Raja James I melalui Jenderal Milton. Sebagai balasannya, Raja Banten mengirimkan 2 buah Faizar kepada Raja Inggris. Tulis Pujiastuti dalam buku Perang, Dagang, Persahabatan, Surat-surat Sultan Banten. Faizar diperkirakan sebagai benda yang berat, karena 1 Faizar disepadankan dengan seekor ternak berkaki 4. Hubungan baik Inggris dan Banten terus berlanjut. Pada tahun 1681, Sultan Abu Nashar Abdul Qahar, atau Sultan Haji, mengirim surat kepada Raja Charles II. Dalam suratnya, dia berminat membeli senapan sebanyak 4.000 pucuk, dan peluru sebanyak 5.000 butir dari Inggris. Sebagai tanda persahabatan, Sultan Haji menghadiahkan permata sebanyak 1.757 butir. Surat ini juga merupakan pengantar untuk 2 utusan Banten, bernama Kiai Ngabehi Nayawipraya, dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Giliran ayah Sultan Haji, pada tahun 1681, Sultan Ageng Tirtayasa, atau Sultan Abdul Fattah, mengirim surat kepada Raja Charles II, meminta bantuan berupa senjata dan mesyu untuk berperang melawan putranya, yang dibantu kongsi dagang Hindia Belanda, VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berjanji, jika Inggris memberi bantuan dan mereka menang, benteng, Jacetra atau Batavia, akan diberikan kepada Inggris. Namun, bantuan itu tidak kunjung datang. VOC membantu Sultan Haji berhasil menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa.